Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Renata Syafira Ramadhani dari Prodi Film dan Animasi. Kali ini aku akan membahas apa itu prasinema. Prasinema, elemen dan awal mula 1833 hingga 1894 adalah periode sebelum munculnya film sebagai bentuk seni dan hiburan yang diakui secara resmi. Pada masa ini, berbagai teknologi dan inovasi visual dikembangkan untuk menciptakan pengalaman visual bergerak dan memperkenalkan konsep gambar bergerak kepada publik. Proyeksi film sebagian besar berevolusi dari pertunjukan lentera ajaib menggunakan lensa kaca dan sumber cahaya yang persisten, lentera yang kuat untuk membuat proyeksi gambar dari slide kaca ke dinding. Slide kaca tersebut awalnya dilukis dengan tangan, tetapi setelah munculnya fotografi pada abad ke-19, penemuan alat fotografi yang praktis mengawal dunia sinema sekitar 50 tahun yang lalu. Nah, awal mula prasinema biasanya dikaitkan dengan penemuan dan eksperimen pada tahun 1833 yang meliputi. Nah, sebelumnya aku mau jelasin nih kalau misalnya nantinya ada pengucapanku yang salah dan aku akan tulis di bawah sini ya untuk mempermudah. Oke, jadi yang pertama itu ada Venaticospre 1833, alat yang diciptakan oleh Joseph Plateau dan Simon Stamford yang menampilkan gambar berurutan dalam sebuah papan berputar untuk menciptakan efek gerak. Yang kedua ada Zoetrope di tahun 1860-an. Alat berputar yang menampilkan gambar berurutan melalui jendela kecil untuk menciptakan ilusi gerak. Nah, yang ketiga ada Praxis of Kinetoscope, persiapan awal untuk alat yang kemudian menjadi dasar film kinetoskop. Nah, periode ini tuh penting banget karena merupakan fondasi bagi perkembangan perfilman modern. Eksperimen dan inovasi yang dilakukan selama waktu ini membuka jalan bagi penemuan teknologi film dan akhirnya lahirnya industri perfilman di akhir abad ke-19. Nah, selanjutnya ada elemen utama dari prasinema, yaitu meliputi yang pertama ada ilusi gerak dan animasi, eksperimen dengan gambar diam yang diurutkan secara cepat untuk menciptakan ilusi gerak, seperti stroboskop dan phenakistiscope. Yang kedua ada proyeksi gambar, penemuan alat seperti zoetrope dan praxinoskop yang memungkinkan tampilan gambar bergerak secara ulang. Yang ketiga ada fotografi dan dokumentasi visual, kemajuan dalam fotografi yang memungkinkan pengambilan gambar secara cepat dan dokumentasi kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada optik dan ilusi visual, eksperimen dengan cermin, lensa, dan ilusi optik yang mempengaruhi perkembangan visualisasi gerak. Nah, sejak zaman yang sudah cukup berkembang itu, jadi banyak sekali orang yang mulai mengolah dengan teknik kronofotografi dan mencoba menghidupkan serta memproyeksikan hasilnya. Otmar sukses banyak berkat elektrotachiscope-nya sejak tahun 1887 dengan gambar fotografi animasi yang kejelasan yang baik ditampilkan pada layar kaca susu atau milk glass kecil atau di dalam lubang koin intip sampai pada akhirnya mulai memproyeksikan gambar pada layar besar pada tahun 1894. Sekian dari penjelasanku, semoga materi ini dapat dimengerti. Sebenarnya aku sendiri juga agak bingung dengan materi ini, namun sangat amat seru untuk dibahas karena kita akhirnya mengikuti atau memperdalam alur tentang film dari tahun 1800-an nih. Jadi apapun yang kita belum tahu sebelumnya, kita cari tahu sekarang dan kalian dengerin videoku sekarang. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada banyak salah kata karena pastinya ada, karena pronunciation-nya itu susah banget. Jadi aku harap maklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.